お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa lalu Maiki bahwa sebenarnya bukan Kisaki yang mendorong Maiki ke dalam kegelapan, tetapi Maiki sendirilah yang meminta Kisaki untuk membimbingnya supaya ia jatuh ke dalam kegelapan. Semua itu tentu saja di luar dugaan, karena selama ini kita menganggap bahwa Kisakilah yang membuat onar. Namun ternyata Maiki sendirilah yang mendorong dirinya sendiri untuk jatuh di telan kegelapan. Untungnya sebelum itu semua terjadi, Takemichi muncul di waktu yang tepat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama kita masih ditunjukkan flashback sewaktu Takemichi bertemu Maiki untuk pertama kalinya. Kala itu dengan nekat Takemichi melawan Kiyomasa dalam pertarungan 1 lawan 1. Di sanalah Maiki menemukan tekad Takemichi yang luar biasa. Walaupun ia tahu kekuatannya mungkin tidak sekuat Kiyomasa, namun Takemichi tetap tidak menyerah. Itu jugalah yang terjadi pada saat Takemichi menghadang Maiki saat ingin menghabisi Kagetora. Dia bukanlah orang yang kuat. Dia orang yang akan tetap berdiri apapun yang terjadi, meskipun kalah, meskipun menangis. Maiki mengetahui hal itu sudah sejak lama. Potensi dan karisma yang dimiliki Takemichi sehingga banyak orang yang mendukungnya. Dari sanalah Maiki merasa entah kenapa selalu ada semangat Takemichi di dalam dirinya, tekad kuat serta optimisme untuk tidak mau kalah walaupun tubuhnya sudah babak belur. Dan disinilah kita sekarang ini, pertarungan pamungkas antara Maiki dan juga Takemichi. Pertarungan antar pemimpin Kanto Manji dan juga Tokyo Manji generasi kedua. Tatapan mata Maiki dan juga Takemichi menunjukkan ekspresi yang sama, seolah-olah mereka berdua berkata jika masing-masing darinya tidak akan kalah. Kemudian Maiki mulai bertanya pada Takemichi, "Kenapa kau masih tetap berdiri? Padahal tubuhmu sudah babak belur seperti itu. Apa kau sungguh berpikir kau punya kesempatan menang melawanku?" Kemudian Takemichi menjawabnya, "Aku sudah berjanji dengan dirimu di masa depan. Aku juga sudah berjanji pada Baji." Pada saat itu Baji menitipkan Toman dan juga Maiki kepada Takemichi. Dan yang paling menyakitkan, di saat terakhirnya Draken juga menitipkan pesan kepada Takemichi untuk selalu menjaga Maiki. Itulah motivasi kuat Takemichi, alasan kenapa Takemichi tidak akan kalah dalam pertarungan maut ini. Dengan penuh tekad yang berapi-api, Takemichi mulai maju menyerang Maiki yang belum siap menerima serangan. Alhasil Takemichi berhasil mengarahkan pukulannya kepada Maiki. Namun tidak berlangsung lama, Maiki kembali bangkit dan melakukan serangan balik. Akibat dari serangan Maiki, Takemichi sampai terpental beberapa meter. Dalam kondisi terkaparnya, Takemichi sadar seluruh pukulan Maiki yang mengenainya hingga saat ini mungkin saja akan membunuhnya. Kemudian Takemichi mengingat pesan Hina sebelum berangkat melawan Kanto Manji. Saat itu Takemichi berteriak sekencang-kencangnya jika dia takut. Bahkan dari lubuk hati paling dalam ia ingin melarikan diri. Tapi itu adalah tindakan pengecut. Teriakan itu hanyalah cara Takemichi untuk membuang rasa takutnya. Karena pada kenyataannya Takemichi kini bangkit kembali bersiap menghadapi Maiki yang tak terkalahkan. Dengan tatapan yang mengerikan, Takemichi menatap Maiki sembari menguatkan hatinya. "Aku sudah membuang semua rasa takutku. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu dari kegelapan." Takemichi mengatakan itu semua sembari maju menyerang Maiki, walaupun ia tahu tubuhnya sudah babak belur. Namun lagi-lagi Maiki berhasil menyerang balik Takemichi hingga membuat tokoh utama kita ini jatuh tersungkur. Dalam ketidakberdayaannya, Takemichi mengatakan jika dia sudah begitu banyak melihat masa depan, mulai dari masa depan Kisaki,
Izana Kurokawa, dan bahkan Maiki yang menjadi pimpinan mafia terbesar di Jepang. Takemichi melihat begitu banyak potongan masa depan dari semua orang yang dikenalnya. Karena hal itulah yang menjadi alasan Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Ia ingin mengubah masa depannya menjadi lebih indah dan ideal baginya serta teman-temannya. Oleh karena itu, Takemichi merasa hanya dialah yang bisa menyelamatkan Maiki saat ini. Sebelum semuanya terlambat dan takdir membawa Maiki ke masa depan mengerikan yang sudah dilihat Takemichi. Adegan selanjutnya adalah pembantaian. Berkali-kali Takemichi mencoba menyerang Maiki, maka berkali-kali pula Maiki berhasil menghajar Takemichi. Mulai dari pukulan, tendangan, sikutan, semua teknik bertarung dikerahkan Maiki untuk membuat Takemichi menyerah. Namun menyerah tidak ada pada diri Takemichi, sehingga berkali-kali Maiki menghajarnya, Takemichi masih mencoba untuk bangkit. Ia merasa masih belum kalah. Selama Takemichi masih mampu berdiri, ia akan terus memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya. Melihat Takemichi yang keras kepala membuat Maiki sedikit kesal. Seharusnya kau sudah benar-benar mati sekarang ini. Namun faktanya tidak. Takemichi masih kembali bangkit dari tidurnya. Ia belum juga menyerah. Namun tentu saja semua serangan Maiki berefek pada tubuh Takemichi. Kini penglihatannya mulai kabur. Bahkan ia tidak bisa melihat Maiki dengan fokus. Pendengaran Takemichi juga semakin memburuk. Namun itu semua tidak membuat Takemichi menyerah. Ia masih tetap saja maju menyerang. Tapi tiba-tiba Takemichi mendapatkan sebuah vision atau penglihatan. Ia melihat bahwa Maiki akan menendangnya dengan teknik terkuat miliknya. Dan setelah terkena serangan itu, Takemichi akan terseret beberapa meter. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Takemichi sedikit bingung kapan penglihatan yang baru saja dilihatnya akan terjadi. Namun sebelum Takemichi menyadarinya, Maiki sudah berada tepat di depan matanya. Dan ternyata apa yang menjadi penglihatan Takemichi terjadi saat itu juga. Maiki berhasil menendang Takemichi dengan teknik pamungkasnya. Saat itu juga Takemichi menyadari jika penglihatannya sekarang datang lebih terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan tekad luar biasa yang dimiliki Takemichi. Walaupun ia sudah dihajar habis-habisan, bahkan penglihatan serta pendengarannya yang mulai memburuk, Takemichi masih terus saja berjuang dan tetap berdiri melawan Maiki. Takemichi menganggap bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan Maiki dalam kegelapan. Namun kini, penglihatan masa depan yang dimiliki Takemichi tiba-tiba datang terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Panel masih menunjukkan kondisi Takemichi setelah terkena tendangan mematikan Maiki. Karena serangan brutal yang mengenainya langsung, Takemichi sampai terlempar beberapa meter ke belakang. Dalam kondisi terkaparnya, Takemichi sempat berpikir apa yang terjadi dengan penglihatan masa depannya barusan. Dia masih belum mengerti kenapa vision miliknya tiba-tiba muncul. Dalam keterkejutannya, Takemichi nampaknya mulai mendapatkan ide bagus mengenai cara supaya visionnya dapat digunakan dengan maksimal. Setelah cukup berpikir, Takemichi mulai bangkit dari tempatnya terkapar. Kemudian dia mulai memprovokasi Maiki. Padahal kondisi Takemichi sendiri nampak tidak begitu bagus. Dengan tersenyum, Takemichi mengejek Maiki apakah hanya segitu kemampuan dari seseorang yang dipanggil Maiki yang tak terkalahkan. Mendengar ocehan Takemichi membuat Maiki semakin kesal, sehingga Maiki mengatakan jika Takemichi pasti akan mati kali ini. Tak lama setelah itu, Maiki mulai berjalan mendekati Takemichi, dan tiba-tiba vision Takemichi muncul kembali. Dalam penglihatannya, Takemichi melihat Maiki akan menggunakan tendangan dari langitnya kembali. Setelah sadar dengan apa yang akan terjadi, Takemichi mempunyai sedikit waktu untuk dapat menentukan apa yang akan dilakukannya. Dan ketika visionnya menjadi kenyataan, Takemichi memilih untuk menangkis tendangan Maiki menggunakan tangannya. Dia berhasil menahan tendangan mematikan Maiki dari jarak yang dekat. Maiki yang melihatnya menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Pimpinan Kanto Manji itu tidak menyangka jika Takemichi berhasil menahan tendangannya. Takemichi sendiri hanya menderita luka minim karena berhasil menangkis tendangan Maiki menggunakan tangannya. Semua itu sudah berjalan dengan apa yang Takemichi perkirakan, bahwa visionnya kini terjadi seketika itu juga.
Kemudian kita ditunjukkan Takemichi yang mengusap darah di mulutnya sembari berpose dengan sangat keren di hadapan Mikey. Barusan aku melihat sekilas masa depan. Visionku telah berevolusi. Saatnya menangkal serangan-serangan ini. Kini Takemichi mempunyai kekuatan baru untuk bisa mengalahkan Mikey. Sehingga Takemichi mulai memasang ekspresi serius untuk melancarkan serangan balik. Pertarungan Takemichi dan Mikey kini baru dimulai. Dengan semangat membara, Takemichi maju menantang Mikey kembali. Kemudian pada saat Mikey hendak menendang Takemichi segera menyadari jika hal tersebut akan segera terjadi. Oleh karena itu, dengan gerakan yang sangat cepat, Takemichi melakukan gerakan kayang sehingga ia bisa menghindari tendangan Mikey. Dalam situasi yang sangat cepat, Takemichi menyadari jika dia telah berhasil menghindari tendangan Mikey. Walaupun wajahnya sudah penuh dengan luka, kini Takemichi mempunyai kekuatan baru yang bisa digunakan untuk mengalahkan Mikey. Namun serangan Mikey tidak berhenti sampai di situ saja. Takemichi dapat melihat dari ekspresi Mikey. Selanjutnya, Mikey melakukan tendangan belakang. Dan lagi-lagi Takemichi dapat menghindari tendangan tersebut berkat visionnya. Melihat semua serangannya dapat dihindari Takemichi, membuat Mikey sendiri juga sangat terkejut. Sementara Mitsuya yang menonton pertarungan dari kejauhan antara Mikey melawan Takemichi mencoba membangunkan Hakai. Hakai, bangunlah. Dia menghindari semua tendangan-tendangan Mikey. Dia Takemichi bukan? Nampak Mitsuya sendiri kebingungan dengan kegesitan Takemichi sekarang ini. Bahkan Mitsuya sendiri merasa bahwa ia sedang bermimpi, saking tidak percayanya dengan apa yang sedang dilihatnya. Kemudian Takemichi lagi-lagi dapat menghindari tendangan Mikey secara cepat dan tepat. Padahal tendangan Mikey adalah teknik mematikan milik Mikey yang bahkan tidak seorang pun mampu menandinginya. Melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri, membuat Hakai terbelalak tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Hakai meyakini jika menghindari tendangan Mikey adalah hal yang mustahil, namun Takemichi melakukannya. Sementara itu, Haruchio juga tak kalah terkejutnya dengan Hakai. Ia tak percaya jika Takemichi bisa menghindari semua serangan bosnya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dengan apa yang terjadi, mulai dari Mitsuya, Pachin, Angry Smiley, Inui, dan juga Hanma. Mereka semua tak percaya jika Takemichi dapat membaca semua gerakan-gerakan Mikey. Bahkan tendangan super cepat dan mematikan milik Mikey dapat dihindari dengan mudah oleh Takemichi saat ini. Dalam kebingungannya, Mikey sendiri juga mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan dia tidak begitu cepat. Jadi bagaimana dia dapat menghindari semua seranganku? Mikey merasa frustasi sendiri setelah semua serangannya dapat dihindari Takemichi. Namun setelah Mikey melakukan serangannya kembali, Mikey menyadari jika Takemichi sudah menghindar bahkan sebelum Mikey mulai bergerak. Dari sanalah Mikey menyimpulkan, apa mungkin jika Takemichi sudah mengetahui pergerakannya? Dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya, Mikey berkata pada Takemichi, "Apa kau bisa memprediksi masa depan?" Melihat Mikey dengan cepat dapat menyimpulkan apa yang menjadi kekuatan barunya, membuat Takemichi harus mengakui bahwa Mikey memanglah orang yang hebat. Namun satu hal yang pasti, meskipun Takemichi dapat mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, untuk melakukan gerakan menghindar, Takemichi tetap saja harus berusaha secara maksimal. Karena memikirkan gerakan tendangan Mikey saja sebenarnya sudah membuat Takemichi gemetar. Tetapi Takemichi adalah orang yang tidak mudah menyerah, sehingga ia tidak boleh merasa goyah. Oleh karena itu, Takemichi mempunyai rencana. Ia harus menandai setiap pergerakan Mikey. Baru sebelum serangan selanjutnya datang, Takemichi mempunyai celah untuk melakukan serangan balik. Dan itulah yang terjadi saat ini. Setelah sabar menunggu momen yang pas, menandai Mikey setiap gerakannya, akhirnya Takemichi mendapatkan celah untuk menyerang Mikey. Pukulan mematikan berhasil Takemichi layangkan kepada Mikey secara telak. Ekspresi Takemichi menunjukkan semangat yang berapi-api. Serangan itu berhasil membuat Mikey terlempar beberapa meter. Takemichi berhasil melayangkan pukulan kritikal yang membuat Mikey tak terkalahkan terjatuh. Pertarungan babak tambahan antara Takemichi melawan Mikey resmi dimulai. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini,
kita ditunjukkan vision Takemichi yang telah berevolusi. Berkat kekuatan tersebut, Takemichi berhasil menghindari semua serangan-serangan Mikey tanpa terluka. Hal itu membuat semua orang yang melihat pertarungan mereka berdua sangat terkejut, baik dari pihak Toman maupun Kanto Manji. Mikey sendiri yang merasakan perbedaan kekuatan Takemichi menyimpulkan jika Takemichi bisa memprediksi masa depan. Sementara Takemichi yang telah sabar menunggu akhirnya mendapatkan celah untuk menghajar balik Mikey. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.